guru belahan jiwa kekasih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di sini kita akan membahas tentang satu ayat, bahwasanya di situ dikatakan barang siapa yang mengikuti selain agama Islam sebagai agamanya, sebagai keyakinannya, maka tidak akan sekali-kali agama tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut besok di hari kiamat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Artinya apa? Artinya agama yang diridhai Allah hanya agama Islam, dan alhamdulillah kita patut mensyukurinya. Ini kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita terlahirkan di dunia ini dalam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam hal ini sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan suatu hadis, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yashrabu 'alaiha al-khamra. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari akhir, maka hendaklah jangan duduk di suatu tempat yang dimana di situ orang-orang sedang meminum khamr. Artinya apa? Artinya hadis di sini menjelaskan bahwasanya kita jangan sekali-kali kumpul dengan orang-orang yang di situ sedang duduk, sedang menikmati khamr. Ya, itu kita hindari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya. Diriwayatkan pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza zana al-'abdu aw shariba al-khamra naza'allahu anhu al-iman kama yakhla'u al-insan al-ghamis min ra'si, rawahul Hakim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang berzina, melakukan zina atau meminum khamar, maka Allah akan mencabut darinya keimanan, sebagaimana seorang manusia mencabut gamisnya dari atas kepalanya. Artinya apa? Artinya ketika seseorang hambanya Allah berzina atau sedang minum khamar, maka keimanan orang tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlunya kita menghindari daripada perkumpulan seperti itu, dan mudah-mudahan keimanan kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan kata Rasulullah, la yadkhuluna al-jannah. 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Siapa 3 golongan tersebut? Kata Rasulullah, mudkhilul khamri, orang yang meminum minuman khamar, meminum minuman keras, itu kata Rasul tidak akan masuk dalam surganya Allah. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, waqati'ur rahimi, orang yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, itu siapa? Yaitu orang yang memutus tali silaturahim. Sama saudaranya sendiri pada ribut, berantem, bang gara-gara urusan utang, berantem sampai orang nanya pisan. Ya, sama saudara, sampai nggak mau silaturahim, lebaran ge boro-boro maaf-maafan, datang ke rumahnya aja kagak. Nah, ini orang yang memutuskan tali silaturahim, dia tidak akan masuk dalam surganya Allah. Ya, hati-hati ini. Kita mendiami saudara kita selama 3 hari, itu sudah menunjukkan kita telah memutus tali silaturahim.
Makanya jangan paling pada diem-dieman sama saudaranya, sama tetangganya, jangan pada diem-dieman, gendek-gendekan, benci-bencian selama 3 hari. Nah, orang kalau seperti itu maka dikatakan orang yang memutus tali silaturahim dan dia tidak layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang kedua. Jangan pernah kita memutus tali silaturahim sama orang tua kita lebih-lebih, sama mertua kita lebih-lebih. Jangan sampai kita memutus tali silaturahim meskipun orang tua kita atau mertua kita sekalipun judesnya naudzubillah misalkan, galaknya naudzubillah misalkan, orang nyapa kita, tapi kita sebagai menantu misalkan tetap selalu menjaga tali silaturahim. Main nggak apa-apa, bagian kita di sono dicemberuti bagian amat. Ya, yang penting kita mah nyambung tali silaturahim gitu aja. Adapun cemberutnya kepada kita itu urusan dia sama Allah. Gitu. Ya kira-kira. Itu yang kedua, orang yang memutus tali silaturahim maka dia tidak layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga yaitu musaddiqus saharah. Orang yang membenarkan tukang sihir. Orang yang percaya dengan tukang sihir, orang yang percaya dengan tukang santet. Nah ini ya, ini nggak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia percaya akan ramalan-ramalan bintang, ya, ramalan-ramalan zodiak. Itu dalam Islam kita nggak boleh mempercayai seperti itu, haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Biasanya kan ada tuh ramalan zodiak harian, mingguan, bulanan juga ada tuh. Ya, itu kita nggak boleh mempercayai. Apalagi kita datang ke dukun menanyakan sesuatu perihal, ya, perihal, terus kita meyakininya, maka orang seperti itu tidak layak mendapatkan surganya Allah dan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, kayak begitu. Hati-hati sekarang beda-beda tipis dukun sama ustadz sekarang. Soalnya apa? Dukun sekarang berjubah. Dukun sekarang gamis, pakai sorban, udang-udangan, segede ban Vespa, gede banget udang-udangnya tuh. Ya, tahu udang-udang. Mama, apa segede Vespa bannya ya. Sampai berat-berat rumahnya, hati-hati ya. Kita lihat kesehariannya. Kita boleh cari ikhtiar, kita boleh cari syariat, jangan kesembarangan orang. Kita lihat kesehariannya dia bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana puasanya, bagaimana ke masjidnya. Kalau orang yang gak pernah puasa, bahkan dia semisalkan bisa terbang sekalipun, jangan kita percaya dan jangan kita dekati, jangan kita datangi orang seperti itu. Dia bisa terbang, dia bisa jalan di air, dia nggak mempan peluru sekalipun, kalau orangnya tidak mengerjakan sholat, jangan kita yakini, jangan kita percayai, jangan kita datangi. Ya, seperti itu, kebiasaan yang seperti itu dari syaitan. Mudah sekali ya. Wali Allah dengan wali setan itu perbedaannya. Kalau wali Allah memegang erat betul-betul syariat Islam. Ya, tapi kalau wali setan itu nggak pernah melakukan syariat Islam. Syariat Islam apa? Ya kayak perintah-perintah, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada seorang hambanya. Kalau wali-wali Allah mah, ya wali-wali Allah selalu pegang teguh ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah meninggalkan sholat, ya, sering berpuasa, sering berzikir, sering sholat malam, sering baca Al-Quran. Itu wali-walinya Allah tuh seperti itu. Ya, kita nyari ikhtiar dengan orang-orang Masya Allah seperti itu, para kiai-kiai yang Masya Allah luar biasa, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita mendatangi orang yang dikatakan orang pintar, terus orang pintar tersebut dia nggak sholat Ramadan, dia nggak puasa, jangan pernah kita datangi seperti itu, hukumnya haram, bahkan musyrik. Ya, kita sholatnya nggak diterima selama 40 hari. Ya, terima 40 hari, keimanan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kita tidak layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu dijaga ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja yang membawa syariat aja yang udah dijamin masuk surganya Allah, Rasulullah sholat. Ya enggak? Ini ada orang yang ngaku jadi wali tapi enggak sholat. Ini jangan dipercaya nih model kayak begini. Ini banyak banget terjadi di zaman akhir kayak begini. Banyak banget. Tapak bertahun-tahun misalkan, ya enggak? Dia sakti, tapak bertahun-tahun dia enggak sholat-sholat. Terus dia sakti, sekali ucap jadi apa yang diinginkan langsung diijabah.
Ya, itu yang mengijabah bukan Allah, tapi yang mengijabah iblis, yang mengijabah syaitan. Ya, itu bukannya wali. Kalau wali itu sholat, kalau wali itu puasa, kalau wali itu sering zikiran, kalau wali itu sering baca Al-Quran dan lain sebagainya. Syarat-syarat Islam dijaga. Ini banyak akhir zaman kayak begini nih. Pusing permasalahan ekonomi, datang ke orang pintar. Lihat dulu orang pintar yang bagaimana. Ini banyak yang begini karena modelnya nih. Ya, jangan asal minta, Mbah, ini dagangan saya sepi banget kan. Orang laku-laku, sampai kita tiba molor di warung. Ya, orang ada yang beli bisa. Ya enggak, baru orang menyan, bisa berubah. Aduh, ini begitu jangan ada setan belek gitu ya, dukun belek gitu ya, kepret wae ki. Ya, kayak begitu jangan didatangi model-model seperti itu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya kita nggak boleh mempercayai tukang sihir, dukun, nggak boleh ya. Kenapa? Karena tidak layak kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut lagi hadis dikatakan, "Oman mata mutnal khamri," orang yang mati dalam meminum khamar, maka Allah akan menyiram orang tersebut dari sungai Hutoh. Sungai Hutoh itu apa sih? Sungai yang mengalir daripada farji seorang wanita yang berzina. Itu sungai Hutoh namanya. Di neraka itu ada namanya sungai Hutoh, yang di situ airnya itu keluar mengalir dari farji seorang wanita penzina. Ya. Nah, jadi orang yang minum khamr akan diminumkan dari dicemplungkan ke sungai tersebut. Ya. Sungai ini bisa dapat mencelakakan ahli neraka. Dari baunya aja naudzubillah busuknya luar biasa. Nah, ini yang bagian orang yang minum khamar. Ya, makanya jangan sampai kita mohon kepada Allah agar selalu dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meminum khamar. Kenapa? Karena yang namanya khamar itu ummul khaba'is. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibul khamra fa inna ummal khaba'is." Jauhilah oleh kalian khamar. Kenapa? Fa innaha ummul khaba'is. Bahwasanya khamar itu adalah puncaknya keburukan. Ya, puncaknya keburukan, paling jelek-jeleknya perkara yang buruk itu adalah minum khamar.